Selamat pagi anak-anak. Shalom. Bagaimana kabarnya? Lama nggak ketemu ya? Kangen nggak? Wah, kita semua kangen. Lama nggak ketemu. Tapi nggak apa-apa ya. Kita sekarang masih tetap bisa beribadah walaupun ada di rumah kita masing-masing. Nah, sudah mandi apa belum? Harus sudah mandi. Kenapa? Karena kita mau beribadah. Jadi badan kita biar wangi dan kita bersih, kita siap untuk beribadah. Nah, sebelum kita mulai, kita sapa dulu ya teman-teman, anak semua di rumah, anak-anak yang di Induk, anak-anak dari Balita, Pratama, Madya, bagaimana? Kabarnya sehat ya? Sudah siap untuk beribadah ya? Nah, kita sapa teman-teman yang lain. Halo, selamat pagi anak-anak Tiudan. Shalom. Wah, kabarnya luar biasa ya. Tetap semangat meskipun di rumah, tetap ibadah, tetap memuji Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan. Tadi anak-anak induk sudah disapa, yang Tiudan juga. Sekarang giliran anak-anak yang dari Ranti. Selamat pagi anak-anak, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Sehat semua ya, kita akan dipandu oleh Bu Elok saat ini. Nah, kalau sudah siap, kita akan berdoa dulu untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini ya. Tutup mata, tunduk kepala, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ibadah kami pada pagi hari ini dilaksanakan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada kita sekalian. Amin. Nah, kita akan awali ibadah kita. Oh ya, tema ibadah kita nanti pada pagi hari ini kita masih beribadah tentang perayaan Paskah. Ini belok membawa telur. Bagaimana kamu sudah membuat telur? Membuat hiasan telur Paskah? Kita akan mulai ibadah kita ya. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian, kami berkumpul. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Ayo boleh bertepuk tangan ya. Kumpul memuji Tuhan, kami bersorak memuji Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, kami semua berkumpul dalam Tuhan. Kami berkumpul memuji Tuhan, kami bersorak memuji Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, kami semua berkumpul dalam Tuhan. Kami bersorak memuji Tuhan, memuji Tuhan dalam kebesaran, karena ku yakin di dalam Tuhan kami akan selamat. Kami berkumpul memuji Tuhan, kami bersorak memuji Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, kami semua berkumpul dalam Tuhan. Kami berkumpul memuji Tuhan, kami bersorak memuji Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, kami semua berkumpul dalam Tuhan. Kami bersorak memuji Tuhan, memuji Tuhan dalam kebesaran, karena ku yakin di dalam Tuhan kami akan selamat. Nah, kita sudah memuji Tuhan ya. Nah, pada saat ini ya, meskipun anak-anak berada di rumah, tapi tidak boleh bermalas-malasan, harus tetap rajin belajar dan juga ibadah seperti ini ya.
Nah, kita akan memuliakan Tuhan dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan sekali lagi ya. Kita memuji Tuhan. Apa ya judulnya ya? Apa ya judulnya ya? Oh, kita akan memuji Tuhan. Aku anak terang. Aku anak terang ya. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Aku anak terang ya. Kita pujikan dengan penuh semangat. Sambil bergaya ya, sambil bergaya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku kan membawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Sekali lagi ya, dengan penuh semangat. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku kan membawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun pergi. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, shalom teman-teman semuanya. Tadi sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan, sudah bersuka cita, bertemu Bapak Ibu Pamong yang lain. Senang ya, tapi puji nama Tuhan, walaupun kita berjauhan di rumah masing-masing, kita masih bisa memuji nama Tuhan. Nah, saatnya pada pagi hari ini, kita mau duduk manis, kita mau diam dulu sebentar. Ada papa mama, Uti, Akung, ya semua di sebelahnya sudah ada, adik kakak semuanya sudah komplit ya. Nah, sekarang sudah disiapkan Alkitabnya, sudah bawa Alkitab ya. Nah, sekarang kita mau duduk manis mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu, kita mau bernyanyi. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Lipat tangannya, nggak ada yang buka mata loh ya, nggak umek loh ya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus tetap melihat kita dengan sikap yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini Engkau sudah pertemukan kami di tempat ini dengan penuh sukacita dan sehat. Tuhan, saat ini kami semua rindu mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, kiranya Engkau hadir di setiap rumah kami masing-masing, di setiap hati kami. Apa yang kami dengar pada pagi hari ini, kami boleh mengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan hadir dan bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Hari ini yang masih adik-adik yang belum bisa baca, boleh nanti dibacakan sama mama. Boleh mendengarkan di sini. Yang sudah bisa baca, dibuka Alkitabnya. Ya, kita mau buka. Hari ini bacaannya dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Kita baca sama-sama ya. Yuk, dusta Mahkamah Agama. 1, 2, 3. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua
mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya yang datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin. Nah, teman-teman, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, cerita pagi ini masih berkisar tentang Paskah. Ya, kemarin kita sudah memperingati, menghayati penyaliban Tuhan Yesus sampai akhirnya Tuhan Yesus mati dikuburkan, dan kita hari Minggu yang kemarin kita memperingati kebangkitannya, kemenangan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sudah menang dari maut. Sebelum kita membahas lagi tentang Matius 28 ini, saya akan mereview kembali ceritanya ya. Nah, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Yusuf membawa Tuhan Yesus ke dalam kubur. Nah kan, ke dalam kubur, tapi malamnya kubur Tuhan Yesus dijaga. Dijaga oleh siapa teman-teman? Para prajurit, para serdadu. Karena mereka beranggapan mayat Tuhan Yesus nanti mau diambil, mau mau dicuri. Karena sebelumnya Tuhan Yesus memberitakan bahwa aku akan bangkit lagi pada hari yang ketiga, hari Minggu. Nah, karena mereka ketakutan, kuburan Tuhan Yesus dijaga oleh 2 prajurit. Nah, hari Minggu kemarin yang teman-teman merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, pagi buta, matahari belum muncul, ada Maria Magdalena yang sedang menengok kuburan Tuhan Yesus, dan perempuan-perempuan yang lain. Ada Maria yang lain ya, melihat kuburan Tuhan Yesus, mereka masih berduka. Nah, ini gambarnya. Nah, terus tiba-tiba ada gemuruh seperti gempa bumi yang dahsyat, ada sinar dari atas turun. Mereka kaget, "Wih, siapa itu ya?" Nah, setelah itu mereka tidak kelihatan, saking padangnya silonya, mereka terkejut. Nah, apa itu? Siapa itu? Dia adalah malaikat Tuhan yang memberitahu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari matinya, dari kuburnya. Tidak ada kuburannya kosong. Nah, selain beberapa wanita, ternyata di kubur Tuhan Yesus juga ada para serdadu yang semalaman menjaga kuburan siapa? Tuhan Yesus. Serdadu itu apa ya teman-teman? Serdadu itu prajurit. Nah, ini dia. Ada para prajurit yang menjaga kuburan Tuhan Yesus. Ini mereka sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, teman-teman, di bacaan ini Matius 28 ayat 11 ini ada tiga tokoh ya yang akan kita bicarakan. Tapi sebelumnya, apa sih Bu judulnya pada pagi hari ini? Sebelum kita melangkah ke Matius 28, coba ini dibaca. Apa ini ya teman-teman ya? Coba dibaca, berbohong. Sebelum melangkah lagi, kita mau baca judulnya pagi hari ini, yaitu berbohong. Seperti judul perikop kita pada pagi hari ini, dusta mahkamah agama. Nah, setelah mendengar cerita berita dari malaikat, para serdadu itu lari.
ketakutan, tetapi Maria mengabarkan kabar baik kepada murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Tetapi para serdadu ini lari teman-teman, lari. Nah, aku takut ada malaikat. Nah ini dia, serdadunya lari. Nih, lari. Tapi tiba-tiba di tengah jalan ketemu dengan siapa? Ketemu dengan para imam. Para siapa teman-teman? Para imam. Ini gambarnya para imam. Nah, imam-imam zamannya Tuhan Yesus, dan ini gambarnya para prajurit yang menjaga kuburan. Nah, ketemu di tengah jalan. Tik, dubrak. Ya. Nah, ketemu bercerita. Bapak-bapak imam, tadi itu ada malaikat yang mengabarkan kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Saya sampai takut gemeteran. Ternyata benar, gitu kan? Terus para imam ini berunding. Wah, benar ini yang diberitakan sama Tuhan Yesus ya. Mereka berunding. Nah, wes gini aja ya prajurit. Saya beri uang kamu. Nih uang. Katakan kepada wali negeri di sini kalau mayatnya Tuhan Yesus itu dicuri sama siapa? Para muridnya. Nah, dicuri sama murid. Nanti saya akan membela kamu. Oh gitu? Iya. Ya sudah kalau gitu. Tapi benar loh ya, kamu akan membela saya. Iya, tenang saja, kamu akan kubela. Nah teman-teman, dari judul kita pagi hari ini tentang berbohong. Satu, tadi imam tadi membujuk siapa? Serdadu ini, prajurit ini untuk berbohong, untuk mengatakan bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri. Nah, teman-teman, kalau kita pagi hari ini berbicara tentang berbohong, siapa yang tidak pernah berbohong? Angkat tangan. Ada yang senyum-senyum. Kakaknya kok jauh adiknya. Nah, ya, berbohong. Ya, ini adalah perbuatan yang baik atau yang jelek? Coba katakan, berbohong itu baik atau jelek? Hah? Baik? Masa? Perbuatan yang jelek, bad ya. Nah, kalau yang good bagaimana ya Bu ya? Kalau yang good itu perbuatan yang bagaimana teman-teman? Yang jujur, bohong, ngapusi, goroh, ngapusi. Lah nek iki jujur, bagus mana? Katanya orang Jawa, jujur itu mujur. Bohong itu apa? Nanti dampaknya akan sangat jelek sekali kepada kita. Ngapusi. Bu, tapi aku lek ngapusi mek titik kok, Bu. Ndak akeh kok. Contohnya gimana ya berbohong sedikit itu? Coba Nathan, tahu dompetnya ibu? Tadi tuh ibu itu taruh loh di depan, di atas TV. Padahal Nathan tahu dompetnya ibu di atas TV. Terus enggak tahu Bu kemana tadi. Nah, padahal tahu tapi berkata tidak jujur. Titik Bu, mak titik ndak akeh. Nah, itu juga perbuatan yang tidak baik. Tuhan Yesus tidak mau. Dalam mengerjakan soal di sekolah juga gitu. Ngerpek mek titik Bu, gulunganku mek titik, boleh enggak? Tidak. Perbuatan jujur disenangi Tuhan. Perbuatan berbohong tidak suka. Tuhan Yesus tidak suka. Siapa yang hari ini mau berbuat jujur? Perlu dilatih teman-teman berbuat jujur itu. Ya, ada temannya yang nyenggol mainannya, glempang, padahal kakinya sendiri, tapi yang dituduh kamu tadi Kevin yang kakimu tuh loh, padahal kakinya dia sendiri, menuduh temannya yang berbuat salah, padahal diri kita sendiri. Nah, hari ini firman kita mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat jujur. Katakan pada diri kita, jujur. 1, 2, 3.
jujur. Good. Coba ditablek temannya anunya, kakaknya di sebelah. Kak, jujur kak. Kak, jujur dik, jujur. Nah, ada satu ayat hafalan loh ya. Boleh dicatat, ditempel di meja belajar. Supaya kita ingat bahwa Tuhan Yesus senang akan bersikap jujur. Nah, ayat hafalannya dari mana ya teman-teman? Matius 5 ayat 37. Yuk kita baca sama-sama, udah ketemu kan? Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sudah hafal belum? Boleh dicatat, dihias, ditempel di meja belajar. Ada satu lagu sebelum kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau nyanyi, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekali lagi, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Kita minta pertolongan sama Tuhan. Lipat tangannya, ikuti Bu Nana ya. Yuk, 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami untuk bersikap jujur. Berkati mulut kami, hati kami, supaya kami benar-benar bisa menerapkan Tuhan. Di saat masa Paskah hari ini Tuhan, minggu ini, kami benar-benar mengerti bahwa Engkau telah bangkit buat kami. Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk berbuat jujur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau akhiri firman Tuhan, biarlah firman ini tumbuh di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi apa? Tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sesuai dengan firman Tuhan yang kalian dengar tadi, sekarang kita akan memuliakan Tuhan yang berjudul apa? Ayo. Sebab Dia hidup. Ayo kita pujikan bersama-sama. Boleh bertepuk tangan karena Tuhan Yesus sudah bangkit ya.
mengumpulkan persembahan. Sudah disiapkan apa belum persembahannya? Sudah ya? Nah, bersama dengan mengumpulkan persembahan, kita akan iringi pujian bawa persembahanmu. Anak-anak semuanya kangen ya, kita lama enggak ketemu di gereja. Tapi hari ini sekalipun cuman sekedar video tapi kita bisa bertemu. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk berdoa. Kita memohon supaya pandemi corona ini segera berakhir dan kita bisa beribadah lagi di gereja seperti yang sudah. Kita bisa bernyanyi, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa bermain dan belajar tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Sekalipun kami tinggal di rumah kami masing-masing, kami boleh bersatu hati untuk menaikkan pujian kami bersama-sama. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau menata hati kami, Engkau memberikan kami sukacita, terutama kepada adik-adik kami yang hari-hari ini mengalami masa karantina, kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kiranya boleh tetap bersemangat, tetap bersukacita di dalam masa karantina ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan tolong. Para pemimpin kami Tuhan berkati, para tenaga medis Tuhan berkati, para suster, dokter, perawat kiranya Tuhan berkati, supaya boleh berkarya dengan baik, dan pandemi corona boleh segera hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh kembali lagi bisa sekolah, kami bisa kembali boleh beribadah bersama-sama di gereja, kami boleh bertemu dengan teman-teman kembali tanpa rasa takut dan khawatir. Kami percaya Tuhan memberkati dan mendengar doa kami. Untuk gereja Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati. Bapak Ibu Pamong Tuhan berkati, Bapak Ibu Majelis Tuhan memberkati, Ibu Pendeta Tuhan memberkati, sehingga kami semua boleh bersatu hati melayani Tuhan dan boleh menjadi berkat buat sesama kami. Terima kasih Tuhan, ini seru doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah anak-anak, tanpa terasa kita sudah selesai ibadahnya ya. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan pesan dari ibu-ibu, bapak, ibu Pamong semuanya. Ingat ya, anak-anak tetap di rumah saja. Tidak usah kemana-mana. Belajar di rumah, bermain di rumah. Ya. Nah nanti kita akan berjumpa lagi di ibadah berikutnya. Ya. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian Kudagi-dagi. Kita pujikan dengan penuh semangat. Ya. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang alam,
adik-adik semua, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita mau terima berkat Tuhan dan tuntunan Tuhan. Kita tundukkan kepala ya. Yuk. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai anak-anak semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.